Nah, ini tuh suasana pagi hari kita di penginapan setelah KKL hari pertama. Sebenarnya berat banget buat meninggalkan penginapan, tapi kita udah harus lanjut buat ngelaksanain KKL hari kedua. Jujur ini tuh kita kesiangan karena dari tadi tuh kita masih leyeh-leyeh gitu. Karena memang istirahat semalam itu nyaman banget di Five Hotel Malang. Oke, Bim salah Bim, ini kita tuh udah siap. Kira-kira segini buat barang bawaan temen aku, dan aku nggak mau kalah rempong juga sama dia. Untuk melanjutkan perjalanan KKL hari kedua, kita mau turun di lantai 1 untuk sarapan pagi. Makin ada banyak angin, teman-teman semuanya. Sarapan kali ini aku memilih makan nasi goreng dan capcay serta kerupuk. Jangan lupa jus jambu buat amunisi. Jujur makan pagi kali ini adalah makanan termood dan terenak kita selama perjalanan, karena memang rasanya itu benar-benar cocok di lidah kita daripada makanan-makanan sebelumnya. Meskipun cuma nasi goreng loh. Selesai makan, aku pengen yang manis-manis buat naikin mood aku hari ini, jadi aku ambil dessert. Buat makanan penutup yang aku pilih yaitu aku ambil waffle. Ini aku ambilnya cuma satu karena emang niatnya mau barengan. Untuk toppingnya aku cuman ambil susu sama meses. Masya Allah, ini tuh pasti enak banget. Tapi kalau kita mau ambil dua takut mubazir guys. Jadi kita ambil satu aja deh buat barengan, karena kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Tada, ini wafelnya. Yang lain pada sibuk bikin video ala-ala. Ya Allah, temen aku tuh cantik-cantik banget ternyata ya. Sedangkan aku sama Caisa fokus makan berdua ngabisin wafelnya. Masya Allah, hari ini tuh kita udah bener-bener seneng banget karena udah dibikin mood sama suasananya dan sarapan paginya. Makan sepiring berdua sama Caisa tuh berasa kayak kakak adik banget. Meskipun ini cuman alibi karena takut makanannya nggak habis. Selesai sarapan pagi, kita langsung turun ke lobi buat melanjutkan perjalanan. Dan ini kita udah duduk di tempat kita masing-masing. Seperti biasa, suasana bisku nggak bakal sepi kalau mereka nggak tidur. Oke, see you Batu. Kita mau menuju ke Surabaya. Nah, ini tuh kita udah keluar dari Batu Malang. Seperti yang aku bilang sih, posisi aku tuh tetap kerasa dingin meskipun siang hari, sekalipun udah keluar dari Malang yang emang dingin. Oke, ini kita udah sampai di UNESA. Prodi kita kebagian di kampus 2 dan ini kita mau menuju aulanya. Dan ya, ini kita udah sampai. Berharap banget gak ada halangan suatu apapun, gak ada kendala juga, supaya bisa lancar dan selesai dengan waktu yang tepat. Karena jujur kita gak mau kejadian kemarin terulang lagi. Langsung aja dimulai acaranya. Ini wakil dan ketua dari organisasi kita maju ke depan buat sharing-sharing tentang organisasi. Bisa saling berbagi ilmu dengan mereka adalah pengalaman yang luar biasa, karena banyak yang bisa dipelajari agar bisa menjadi organisasi yang sehebat mereka. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala dan suatu masalah apapun. Jelas hari ini lebih enjoy daripada kemarin, sehingga nggak kerasa waktunya udah selesai. Buat yang nanya cewek tuh ngapain sih nungguin temennya di toilet, ya kayak gini. Oke, kita langsung turun menuju bus untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Temen aku tuh udah pada kesenangan untuk melanjutkan perjalanan kali ini karena memang tujuannya itu ke tempat yang udah kita nanti-nantikan dari kemarin. Oke, terima kasih UNESA telah berbagi pengalaman bersama kami. Tapi jujur ada yang bikin sedih karena kita harus dan terpaksa makan siang di bis, teman-teman. Sebenarnya nggak mood banget ya makan di bis, tapi ya mau gimana lagi, ya udahlah, bersyukur aja. Tempat selanjutnya yaitu kita mau ke destinasi wisata dan perjalanannya itu menempuh waktu cukup lama, teman-teman. Oke, kita sulap aja ya, tiba-tiba sampai di jeep menuju Bromo. Seneng banget akhirnya tempat wisata yang kita tunggu-tunggu kan segera kita jelajahi. Tapi jujur aku nih salah posisi, teman-teman. Harusnya tuh aku di depan karena aku tuh orangnya mabokan gitu. Tapi sorry banget, tetap aja aku muntah karena di dalam jeep itu jujur bau banget solarnya dan jalannya itu berkelok-kelok. Jadi udah bener-bener gak support banget. Kalau dilihat-lihat perjalanan menuju Bromo itu sama tuh seperti Gucci. Alhamdulillah ini tuh kita udah mau sampai di gerbang masuk menuju Bromonya. Alhamdulillah kita udah sampai di lautan pasir Bromo. Hai guys, kita lagi di Bromo. Dan yeay, kita udah turun dari jeep. Jujur lega banget sih karena dari tadi tuh di sana tuh mual banget. Oke, saatnya kita ambil foto. Jujur masih bingung ngatur statement buat foto-foto sampai kita ya udahlah ya pasrah dulu ini mikirin fotonya mau gimana. Baru nyadar hampir semua outfit kita tuh ternyata ada putihnya dan Sabrina aja nih yang enggak. Kalau dilihat-lihat vibes-nya kayak padang pasir gitu ya, padahal di sini tuh dingin banget. Sebelum kesini sebenarnya aku udah dikasih tahu sama teman aku kalau kita tuh minimal harus pakai baju 3 lapis, tapi nyesel aku nggak denger
dengerin omongan dia. Dan ya endingnya kayak gini deh, bener-bener kedinginan. Alhamdulillah kita udah nemu nih konsepnya buat bikin konten dan foto-foto. Beruntung banget nih kita datang ke sini di waktu meskipun sangat terbatas, tapi cuacanya tuh lagi cerah banget. Baru beberapa menit atur posisi buat foto dan bikin konsep buat konten, kita disuruh buru-buru pindah posisi. Ya ampun, baru 5 kali ambil gambar. Tapi ya udahlah ya, kita nurut aja karena takut nggak puas buat menikmati seluruh area wisata Bromo. Oke, ini kita naik jeep lagi buat pindah posisi karena emang jarak yang perlu dieksplor di Bromo itu jauh-jauh. Alhamdulillah nggak lama kita sampai nih di spot kedua di Bromo. Tapi seperti biasa karena waktunya udah mepet banget, baru 5 menit di sini kita udah disuruh beralih ke tempat lainnya. Kalau kayak gini sih dapat capeknya doang. Belum apa-apa, belum sempet foto-foto udah mau maghrib aja. Kalau kayak gini kita nggak bakal sampai di spot Kawah Bromo. Padahal Kawah di Bromo adalah tempat yang paling pengen kita kunjungi. Baru 2 tempat di Bromo kita udah ngerasain kedinginan sampai muka kita tuh pucat semua. Ditambah perut aku tuh udah kosong banget karena dari tadi muntah-muntah terus di dalam mobil. Ya ampun, bener-bener belum puas ngapa-ngapain. Kita udah lihat sunset di Bromo yang menandakan kalau kita udah nggak bisa lama-lama lagi. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, bersyukur aja. Dan ini kita udah sampai di spot ketiga di Bromo. Bener-bener ini tuh udah maghrib banget, dimana kalau kita tetap mau foto harus pakai intensitas kecerahan yang tinggi biar bisa kelihatan objek fotonya. Tuh kan, sampai semalam itu kita di Bromo. Dan ini tuh view terakhir yang kita lihat di Bromo. Karena setelah ini kita akan kembali ke bis untuk perjalanan pulang ke Tegal. Dan ini kita udah sampai di bis. Oke, see you Bromo. Jujur masih takut buat masuk bis, takut muntah lagi, tapi alhamdulillah ternyata setelah beberapa jam perjalanan akhirnya kita sampai di rest area. Alhamdulillah beberapa menit setelah berhenti, akhirnya waktu subuh dan aku sama teman aku langsung menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah udah selesai sholat dan ini kita mau balik ke bis. Tapi sebelumnya kita duduk-duduk dulu di luar bis karena di dalam bis tuh bener-bener dingin banget. Jadi kita tuh kayak mikir banget kalau mau masuk bis. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan pulang. Dan ini tuh masih jam 5.16. Seperti biasa aku selalu suka dan menikmati pemandangan di kala bumi masih gelap dan lampunya selalu bertebaran di mana-mana. Tapi tidak dengan bis ini yang dinginnya, subhanallah. Di bawah tidur nggak kerasa ini udah jam 6 lebih, kita udah sampai di tol Pemalang. Tandanya beberapa menit lagi kita akan sampai. Dan alhamdulillah nggak ada suatu kendala apapun dalam perjalanan menuju pulang. Kita udah sampai. Karena udah lapar, langsung aja ini aku sama Sabrina beli bubur. Tiba-tiba selesai kakak